Halo sahabat Kompas, balik lagi di talk show bahas peristiwa khusus olahraga timnas. Nah, kali ini saya ditemenin Masan Yes. dari wartawan Des Olahraga Harian Kompas. Nah, nanti malam nih timnas main ya Masan. Ya. Round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kemarin aku baca beberapa berita itu ada presentase kemungkinan lah timnas masuk ke Piala Dunia Oke. dari Opta, kalau nggak Opta atau Sofascore gitu. Nah, Indonesia tuh paling bawah dengan kemungkinan masuk ke Piala Dunia tuh hanya sekitar 5% sampai 10%, sedangkan negara di atasnya Arab Saudi sama Irak itu bisa nyampe 50% ke atas persentasenya. Gimana Masan ngelihat peluang timnas malam ini dan besok temu Irak? Yes. Emang agak sulit juga kita menilai gitu. Kalau gue ditanya juga berapa persentase, gue cuma berani bilang 25% lah maksimal kita potensi untuk lolos langsung ke Piala Dunia gitu ya. Jadi untuk ada di peringkat 1 grup B round 4 ini, karena ke satu sisi ada Arab Saudi di situ yang tuan rumah secara non teknis sangat diuntungkan. Tuan rumah pertama nanti ada di King Abdullah Sport City itu akan dipenuhi mungkin sekitar lebih dari 55.000 supporter mereka. Tambah lagi mereka akan main dengan tim yang sudah sangat matang bersama Herve Renard dibandingkan pertemuan terakhir kita di sini yang kita menang 2-0. Karena indikasinya yang pertama mereka sudah persiapan tuh nggak cuma kalau kita kan kemarin nih secara matang tuh persiapan di matchday September kemarin ya kan. Karena kita main kemarin lawan Taiwan dan Lebanon yang notabene itu jadi ajangnya Patrick untuk mencoba beberapa skema baru gitu kan. Nah, kalau Saudi kan lebih masif lagi, bahkan setelah matchday terakhir di round 3 dia ikut Piala Emas CONCACAF. Ya. Main sampai babak perempat final, kalah sama Meksiko saat itu, dan terakhir kemarin mereka bertanding sama 2 tim Eropa, main away bahkan melawan Makedonia Utara dan juga lawan Ceko. Jadi dari sisi persiapan teknis dan non teknis memang kelihatan Saudi lebih siap untuk menghadapi ini karena inilah misi terbesar mereka gitu kan. Masa anehnya tim tuan rumah Piala Dunia 2034 nggak lolos gitu kan, apalagi bisa dikatakan sekarang akan jadi barometer mereka untuk menilai mereka di 2027 nanti sebagai tuan rumah Piala Asia. Ditambah beberapa bintang mereka, salah satunya kapten mereka Salem Al-Dosari kemungkinan akan main Piala Dunia terakhir di Amerika, Kanada dan Meksiko nanti. Jadi memang ini ajang yang mereka benar-benar incar lah. Makanya tak heran kalau mereka sangat berambisi jadi tuan rumah karena akan diuntungkan gitu kan. Di satu sisi juga kalau dilihat peluang Indonesia, kita tahu kita banyak banget celah untuk menurunkan optimisme kita. Ya, kita lihat pertama dari sisi penjaga gawang ya kan, kita berharap Emil off. Nah, menarik kan gini, Emil kan dilateralisasi emang untuk putaran keempat persiapan sebenarnya kan, makanya Emil mau dan dengan Patrick Kluivert merayu ya, dan sebelumnya sudah coba Pak Erick Thohir tetap gagal gitu kan. Setelah Patrick coba ternyata mau. Idealnya buat round 4 gitu kan. Apalagi kalau kita lihat performa Emil sekarang, itu adalah performa terbaiknya mereka. Dia sejak masuk pro tahun 2016. Main di Cremonese 4 kali starter, bisa juga 3 kali clean sheet. Bahkan bersama timnas dia 2 kali clean sheet kemarin September. Jadi luar biasa penampilannya. Tapi tiba-tiba apesnya dia cedera saat latihan melawan Como yang notabene punyanya Jarum dari Indonesia juga. Jadi memang ada siklus Indonesianya inilah yang membuat Emil akhirnya nggak bisa main. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita tahu ada Oli Romeni juga kan, harapan kita satu-satunya ya, penyerang yang tajam. Tapi nggak bisa main, ya kemungkinan memang agak beresiko bermainkan Ole gitu kan, karena kondisinya juga habis cedera lutut. Di klub juga belum main juga sama sekali belum pernah main gitu kan. Mungkin kalau seandainya dia main nggak di Oxford nggak akan dikasih klub pergi gitu kan, karena ya Oxford punya orang Indonesia juga, punya Pak Erik, teman-teman tahu lah, dan punya keluarga Bakri. Jadi memang itulah alasannya dipindah dari Feyenoord ke Oxford kan, biar dapat kesempatan bermain lebih banyak dari Liga Belanda main ke Oxford. Nah, jadi memang ada faktor teknisnya kita yang emang secara teknikal nih kurang ideal. Gitu kan. Tapi jadi kalau gua ditanya ideal menurut gua kita
mati-matian untuk dapat setidaknya 1 poin aja lawan Saudi. Nah, kenapa? Karena Saudi ini kan ya tadi dia unggul non teknis dan non teknis lawan kita. Segala lini lah segala ya. lini gitu kan. Ya. Meskipun dari sisi kualitas pemain relatif seimbang lah sebenarnya gitu kan. Apalagi kita udah banyak. Kita punya nilai squad kalau nggak salah cuma berbeda berapa cuma miliar. beda 20 miliar 20 miliar ya. Kita ada di urutan ketiga dari 6 tim kan. Bahkan kalau lihat di susunan belakang kita di 6 tim yang di round 4 ini tim yang paling mewah nih di belakang. Kita punya 3 back yang main di Liga Top Eropa. Jes main di Sassuolo, Kelvin Dix main di Mönchengladbach Bundesliga, dan juga Calvin Verdong main di Lille Liga Prancis, dan semuanya starter gitu kan. Jadi bukan pelapis. Jadi kita punya, tapi menurut gua dengan kondisi sekarang kita ideal Saudi 1 poin dulu. Hitung-hitungannya kita akan habis-habisan ngejar menang segede-gedenya lawan Irak. Jadi dengan hitungan 4 poin, nah berharap nanti game terakhir Irak sama Saudi kan akan saling bunuh juga di situ. Jadi kita bisa mengunci kaki agak aman 4 lah. Misalkan nggak lolos langsung, tapi setidaknya kan dengan 4 poin kita udah bisa lolos ke round 5 ya. Round 5 main di November lagi. Sampai sepanjang-panjangnya jalan kita lah. Bahkan kalau misalkan berliku dan sangat panjang, bahkan kalau kita seandainya nanti lolos ke putaran kelima, terus lolos menang lagi putaran kelima lawan runner up-nya di grup A, putaran keempat, playoff nanti rebutan peringkat interzona di bulan Maret nanti. Minimal kita udah ke Meksiko. Kalau melolos apa enggak ya kita udah ke Meksiko kan, tuan rumah Piala Dunia gitu. Tadi kan bicara teknis. Kalau bicara non teknis itu kan sebenarnya selama ini Indonesia udah paling deket nih. Kalau ngomongin ke Piala Dunia ya, terakhir Indonesia masuk Piala Dunia tahun 1938 ya. 1938 itu aja masih pakai nama Persatuan Sepak Bola Hindia Belanda. Dan selama 73 tahun dari waktu itu inilah titik di mana Indonesia udah paling dekat nih sama Piala Dunia. Ada nggak kira-kira faktor non teknis yang bisa membuat harapan nih kepada timnas nantinya? Kalau melihat dari yang pasti, yang satu tuh kita punya pemain sekarang yang sebenarnya lebih baik lah dari era-era sebelumnya gitu kan. Yang kenapa satu kita punya pemain naturalisasi, ada 19 pemain naturalisasi yang dibawa Kluivert dari 29 nama gitu kan, hanya 10 yang benar-benar didikan lokal kita gitu kan. Jadi memang ini tim yang mau nggak mau ya harus lolos lah seharusnya, karena 19 mereka udah bisa bikin 2 tim sebenarnya kan, terlepas dari apapun kondisinya mereka sekarang. Tapi memang inilah kualitas yang sebenarnya kita nggak harus merasa inferior lagi karena kita melawan tim yang misalnya lawan Saudi yang selama ini rutin sejak tahun 94 lolos, atau lawan Irak yang pernah 86 sekali lolos gitu kan. Jadi nggak ada lagi alasan itu, karena tim kita kan sebenarnya ya mirip 38 sebenarnya. Yang dulu 38 namanya Hindia Belanda, karena yang pegang sebenarnya NVU gitu kan, dan dipegang sama KNVB. Sekarang PSSI yang pegang sih, tapi kan ada bau KNVB didikannya juga. KNVB juga gitu kan. Jadi memang inilah kesempatan paling dekat. Ada kemiripan ya berarti. Ditambah lagi kita juga datengin Peter Kluivert yang juga orang Belanda asli, didukung sama 14 staff yang bisa berbahasa Belanda gitu kan. Dan ya contohnya misalkan ada kiper satu dari Afrika Selatan, pelatih fisik dari Kurakau yang notabene juga berbahasa Belanda mereka. Jadi memang benar-benar ini tim yang sangat bernuansa Belanda sekali. Kita belum pernah punya tim seperti ini sebelumnya gitu kan. Jadi dengan cara yang seperti ini, masa iya kita masih gagal juga lolos ke Piala Dunia. Jadi memang ya wajar lah, harapan fans sangat tinggi gitu kan. Bahkan banyak supporter Indonesia yang mereka udah rela-rela datang. Bahkan tadi barusan gue ngobrol sama supporter timnas, dan dia emang rata-rata mereka umroh nih. Jadi udah umroh pagi tadi, dia berangkat habis sholat subuh berangkat ke Jeddah buat nonton timnas. Jadi mereka rata-rata paket umroh gitu. Hanya untuk menonton timnas. Paket umrohnya masih apa, mau dikasih lihat Dimas fotonya gitu kan. Dia perginya mau Mama Dede ke umrohnya, nggak tahu Mama Dede ikut nonton apa enggak gitu kan. Terpada curhat kalau nggak pada main ya kan, berabi juga gitu. Jadi memang inilah kondisi yang terbaik buat kita yang ada. Karena kalau kita menghitung ya udah nanti dah ini gagal, masih ada 2030 akan jadi PR lagi. Kenapa? Terutama di lini tengah. Tom Haye udah ke bawah umur. Sekarang main di Persib aja, aduh udah kerasa Persibnya dibanding Belandanya kan. Terus Joe Polipesi juga lebih dari 30-an. Jadi akan pusing juga, PSSI akan mencari lagi siapa pemain di tengah yang
udah cukup padu dengan tim yang sekarang. Jadi sekarang kompetisi sekarang ya idealnya harusnya lolos lah. Maupun syukur bisa lolos langsung kalau enggak ya kita sampai titik darah penghabisan lah. Seperti Olimpik 2 tahun lalu kan, meskipun gagal tapi semoga kali ini bisa lebih baik. Nah, terus kita ngomongin Irak. Irak ini kan sebenarnya momok besar bagi Indonesia ya. Sering kali ketemu, sering kali kalah. Tapi mungkin ini timnas yang berbeda dengan warna Belanda yang ya kita tahu sendiri. Arab aja kemarin setelah berapa puluh tahun selalu menang dengan Indonesia akhirnya kalah. Irak sendiri gimana nih potensinya lawan Indonesia besok? Harusnya dengan kondisi sekarang Irak nggak sejago di 2 pertemuan kita sebelumnya, bahkan 3 sebelumnya dengan dihitung Piala Asia 2023 ya. Karena pelatih yang pertama udah berbeda, pelatih mereka sekarang Graham Arnold yang sebelumnya melatih Australia. Ketika kita main imbang 0-0 di GBK, dan Graham juga kan dipecat juga di Australia gitu kan karena dianggap gagal. Nah, ini adalah tim Irak yang benar-benar berbeda. Tapi memang inilah yang harus kita antisipasi bahwa anak-anak tanda kutip atau anak-anak naturalisasi diaspora ini memang mereka harus belajar tahu bagaimana karakter tim-tim Timur Tengah. Oke lah mereka bisa kemarin menang lawan Bahrain 1-0, bisa menang juga lawan Saudi gitu kan. Tapi itu kondisinya kita main di kandang. Ya notabene kita beri tekanan ke mereka karena supporter kita banyak. Nah ini kan akan kondisinya terbalik. Kita akan menghadapi tim yang akan menekan kita karena supporter punya mereka semua di sana. Bahkan lawan Saudi wasit pun dari Kuwait gitu kan. Yang sebenarnya memang kalau bisa dikatakan jujur banyak orang yang protes. Kenapa sih wasit Kuwait gitu kan? Wasit Kuwait ini. Tapi menariknya memang wasit Kuwait ini dia kalau lihat dari data data pertandingannya dia ini memang dia wasit Kuwait Timur Tengah yang banyak ditugasin ke tim-tim Asia Tenggara. Enggak cuma timnas, juga di level Liga Champions Asia. Jadi banyak tim-tim Asia Tenggara yang dia pegang gitu, dia pimpin. Jadi memang itu gue melihat itu pilihan AFC kenapa dia dipilih. Either dia emang bisa bahasa Arab dan pasti ngomong dengan bahasa Arab lah dengan orang ada pemain Saudi, tapi dia juga tahu karakter Asia Tenggara seperti apa gitu. Nah, itu satu wasit, tapi kedua juga emang kita harus paham bahwa mainnya Timur Tengah tuh keras dan usil kan. Dan itu kita kena tricky kemarin lawan Lebanon. Bagaimana di akhir-akhir kepancing emosi setelah frustasi gagal nembus gitu kan. Nah, itu yang harus diantisipasi. Terlepas dari memang strategi seperti apa nantinya, tapi yang faktor non teknis itu yang selama ini menjadi kendala kita. Karena kita tahu ketika kita lawan Arab Saudi kemarin, ketika kita bisa leading pertama kali lewat Sandy Walsh, lewat serangan dan tembakan pertama, habis itu kita ditekan habis-habisan kan? Bahkan akhirnya Martin Paes sempat bikin kesalahan dan ditebus dengan nepis penalti. Tapi terlepas dari itu memang kelihatan bahwa di tahun lalu tuh kelihatan bahwa meskipun kita banyak pemain diaspora yang punya label Eropa gitu, pengalaman di Eropa, tapi ketika main di ketemu tim Timur Tengah, mereka akan kesulitan juga karena karakternya Timur Tengah ini yang ngeyel itu akan sulit diantisipasi. Karena lihat juga kemarin Australia, ya bisa dikatakan Australia lah yang bisa kita contoh lah, karena Australia di Juni kemarin bisa curi kemenangan 1-2 di kandang Saudi, dan itu bisa jadi modal kita dengan gaya kita yang mirip sebenarnya gaya Eropa gitu kan. Australia itu bisa dicontoh bagaimana gaya mainnya kita. Nah kemarin Australia memang mainnya nggak ngotot menyerang, agak lebih pragmatis, menunggu mereka karena tahu Saudi kalau diserang mereka punya serangan balik yang cukup kuat di sisi sayap. Jadi cara itu jadi antitesanya Australia untuk tidak menyerang tapi lebih menunggu, dan itu akhirnya yang akhirnya mereka bisa menang. Milih gitu. Ke pragmatis berarti kalau Australia kemarin ya. Yes, karena emang kuncinya kemarin kan juga Australia butuh menang untuk lolos langsung gitu kan. Jadi memang kalau kita melihat ya udah, kalau gua melihat ya kita butuh apa nih kondisinya. Kalau kita butuh menang ya udah pakai dengan cara untuk kejar menyerang aja. Nggak perlu lagi gimana cara kita bermain lebih indah. Iya, gitu kan? Pegang bola terus tapi nggak bisa bikin gol gitu kan, sia-sia juga main seperti itu. Jadi memang yang dinanti sekarang sama publik supporter Indonesia, bahkan yang relain nguras uangnya sendiri buat kesana gitu kan, ya itu emang tim yang bener-bener bisa hadirkan kemenangan. Jadi gue nggak melihat mereka emang butuh pemain cantik, udahlah apalah pemain cantik, yang penting kita menang, main di Piala Dunia, itu yang penting. Nah kita geser ke ini mas, nantinya kan Patrick bakal ini ya masih ada pilihan antara Patrick memainkan skema 3 back atau 4 back. Yes. Nah nanti malam tuh kalau menurut Masan kira-kira opsi mana yang dia pilih? Apakah tetap dengan 4 back atau tetap dengan 3 back? Kalau maksa dengan 3 back juga tidak akan setangguh ketika kita masih di Sintayong.
Karena kita Kenapa, lihat Mas? kalau 3 backnya Patrick ini kan sangat pendekatan shape-nya tuh lebih wide, lebih lebar. Jadi akan sangat tricky sekali, apalagi dengan 3 back kan sayap kita tuh cuma punya satu orang di situ. Dan kita lihat lawan Australia, kita lihat lawan Jepang, gimana sayap dieksploitasi dengan orang lebih banyak dan kita banyak kebobolan dari sana. Nggak cuma melalui open play, tapi juga lewat set pieces kita juga lemah gitu kan. Jadi dibandingkan berharap tetap dengan 3 back, ternyata lawan tim yang notabene kuat kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Beda dengan pendekatannya Sin dulu kan main 3 back itu kan emang benar-benar untuk pertahanan sekokoh mungkin. Shape dalam gitu. Shape dalam, meskipun kalau dikatakan ukuran set backnya relatif memang lebih mirip sebenarnya dengan jaraknya dengan bloknya tetap low block, sama-sama low block, tapi memang Sin tuh lebih rapat pemain. Jarak antar pemain lebih rapat dan pemain holding midfield itu punya juga tugas untuk mengcover di sayap. Jadi tidak ada situasi, diharapkan ada situasi kita kalah jumlah di sayap. Nah, kemarin kalau eranya Patrick, tengah ini disiplin, harus di tengah terus. Joy Paul Pesci, Nathan Chow ini taruh situ, atau Tom Haye itu relatif dia lebih banyak bergerak di depan back tengah. Sayapnya itu yang kurang, apalagi sayap itu kan naik turun ya. Nah, itu naik turun. Jadi itu yang sering di cover dan itu dieksploitasi oleh Jepang dan Australia kemarin. Makanya kita agak keteteran mereka kemarin dan hasilnya kita kebobolan 11 gol melawan dua tim itu. Jadi main 3 back, 5 back kebobolan 11 gol ngapain mikir gitu kan? Pasti Patrick akan mikir gitu. Ya udah mendingan saya balik ke pakem yang saya suka, yang 4 back itu yang dia tahu. Dengan 4 back ini kan juga cukup rapat juga. Sebenarnya kita dalam set bertahan juga tetap ada 3 pemain tersisa di belakang. 2 back tengah dan juga 1 holding midfield. Dan itu akan utamanya akan Joy di situ. Joy Paul Pesci. Dan dengan itu dan kita masih punya 2 pemain sayap yang akan lebih banyak, jadi punya 2 kita di sayap. Di back kiri dan di penyerang depan. Ya. Itu pun juga seperti itu. Terbantu gitu kan. lah berarti terbantu di sisi seperti sayap. itu di sisi sayap. Jadi akan jadi lebih safety kalau melihat gaya Patrick itu lebih safety dengan gaya seperti itu. Dan yang pasti ini nanti akan seperti apa kita mainnya. Kalau memang mainnya lebih pragmatis, ya bisa digunakan. Memang mereka akan mencoba main transitif positif. Terutama kita tahu sayap Saudi kan juga ofensif mereka main-mainnya. Dua fullback, dua-duanya mereka fullback yang tipenya ofensif dan itu bisa dimanfaatkan dengan serangan balik seperti kita ketika main di GBK kemarin, kita cecer mereka di sayap dengan serangan balik itu dan mereka kewalahan juga gitu kan. Karena kalau kita beradu di tengah itu akan sulit juga. Nah, jadi dengan main 4-2-3-1 itu paling ideal sih menurut gue main gaya Patrick seperti itu. Apalagi kita punya stok back kan yang cukup bagus nih, yang paling berarti dari sisi back tuh ada 4 back, 2 back di tengah, berarti kemungkinan Jay Ijes dan Kevin Dix ya. Paling mungkin Kevin Dix dan Jay Ijes. Kalau Jay udah pastilah gitu katanya tandemnya terutama Kevin Dix. Nah, untuk back kiri apakah Verdong atau Dean James? Kita tahu kan 2 pemain ini lagi on fire nih di klub masing-masing. Tapi kalau melihat emang mau lebih bertahan lebih rapat, Verdong lebih baik. Verdong lebih baik. Kalau gue berpikir justru Dean James lebih ofensif aja, maju di depan. Tapi kan selama ini resiko gaya main seperti itu belum dipakai Patrick kan. Dia lebih safety main emang pemain yang benar-benar ada di kiri seperti kayak misalkan bisa Beckham di situ, bisa Ragnar atau bahkan Ricky Kabuaya ditaruh di sana yang bisa lebih ofensif benar-benar. Nah, tapi memang kayak Verdong lebih aman di situ. Tapi kalau memang benar-benar kita butuh pemain yang cepat dan bisa kasih crossing akurat, Verdong dan Dean James bisa jadi tandem di sisi kiri. Misalkan di kanan pun lebih condong lebih lihat Yakob Sayuri lah, karena dia main lebih bisa main, dia paham gimana ketika main sebagai ofensif dan ketika main sebagai fullback. Dan itu ditunjukkan juga di era Sintayong, dia tunjukin seperti itu. Kemarin juga di 2 laga Taiwan dan Lebanon, satu-satunya pemain yang bertahan sebagai pemain inti di 2 game itu kan cuma Yakob Sayuri. Jadi memang itu kelihatan memang pemain ini punya potensi. Apalagi kita juga butuh pemain yang bisa improvisasi, karena kelihatan tanpa Marcelino itu kita nggak akan punya lagi pemain yang bisa kreatif improve ya. Nah, betul, pemain improve yang bisa dari sayap masuk ke dalam, cari ruang, cari celah, berani posisi situasi 1 lawan 1 dengan back sayap lawan terutama. Nah, itu yang kita nggak punya sekarang. Berharap Yakob bisa itu gitu kan, dengan syaratnya dia harus punya tandem di sisi kanan yang juga mainnya
enggak terlalu banyak banyak goreng lah istilahnya. Jadi itu dia lebih disiplin, jadi biar Yakob bisa backup lebih bagus. Nah, misalnya ada pilihan misalkan Miliano Jonathan bisa di situ ataupun Egy juga yang sudah kenal gaya mainnya Yakob gitu kan. Jadi itu ada opsinya di situ. Nah, itu tadi back sayap sudah gitu kan, di penyerang sayapnya udah banyak. Nah, lini tengah kan ada Joy Polipesi. Iya, itu udah langganan starter lah sekarang. Starter kan? Betul. Nah, pilihannya nanti tandemnya seperti apa? Kalau memang Patrick ingin bermain lebih aman di tengah, otomatis ya Joy perlu diduetkan oleh tipe tipe gelandang yang bisa rebut bola. Nathan Cohen ada di situ gitu kan, karena kita tahu Nathan musim ini setelah balik ke main starter meskipun main di Erste Divisi tapi dia rutin main dan kelihatan gaya mainnya memang sangat penting dia otot, berani rebut bola gitu kan, duel-duel juga nggak masalah gitu kan, dia juga berani rebut bola dan tingkat akurasi dia buat recovery bola juga cukup tinggi gitu kan. Jadi itu dia bisa jadi duet untuk jadi holding. Nah, tinggal di depannya itu kemungkinan kalau mau jadi PR Eliano bisa di situ gitu kan. Enio Renders bisa di situ karena di Persib dia juga berlaga juga ditempatkan di situ. Tapi juga bisa Tom Haye juga ditugaskan di situ. Cuma PR-nya di sini adalah seberapa kuat Tom Haye bisa bermain full, karena Tom Haye kalau kita lihat dalam 2 musim terakhir kan paling maksimal hanya bermain 60 ya. 60. Iya, kayak pemain Liga Indonesia. Makanya dulu, sekarang pindah. Iya, kayak pindah ke Persib Bandung. Karena bisa main cuma 60 menit gitu kan. Nah, kalau bisa seperti itu ya Tom Haye bisa ditempatkan di situ, tapi memang harus siapkan backupnya. Iya, cadangannya. Babak kedua bisa Eliano di situ atau bahkan Bikam Putra bisa dipindahkan juga di tengah kan. Oh, tarik ke tengah berartinya. Jadi 2 ini tambahin 1 di depan. Jadi kenapa kita 2 yang disiplin di belakang, karena untuk backup itu. Karena takutnya kita transisi serangan balik ke mereka, 2 holding ini back bisa. Tengah tuh ada yang membantu gitulah ya. Nah, yang paling jadi PR Patrick Kluivert sekarang ini adalah penyerang. Nah, betul. Kita tahu Ole belum fit, terus belum ada opsi yang lain. Nah, kira-kira Masan melihat opsi penyerang tuh nanti di siapa nih yang bakal dimainin? Kalau condong Patrick kayaknya Mauro Zilstra tuh yang mungkin bisa ditaruh di situ ya, karena tipikal itu. Tapi kan kalau lihat match fitnessnya Zilstra belum pernah main di musim ini. Gue melihat juga Sananta punya potensi. Sananta tuh punya potensi dengan dia mau rebut bola. Jadi back pertama tuh dia mau itu untuk pressing segala macam. Atau jadi wall pass gitu juga bisa juga ya, seperti itu gitu kan. Cuma emang PR-nya Sananta tuh finishingnya kadang sama final touch-nya tuh agak bermasalah. Masih kurang perlu ditingkatin. Gitu kan, itu kita kalau merhatiin di Liga di Liga Malaysia bersama di PPM, makanya dia baru cetak 2 gol dari 8 game ya, itu di ujung terakhirnya itu tinggal diasah. Tapi kalau dia lagi wangi kakinya, wah gila ini pemain lagi gacor. Final SEA Games 2 tahun lalu kan. Bisa bikin gol yang di luar nalar gitu. Luar nalar gitu kan. Jadi memang harus ada opsi. Kalau mau di situ ada Sananta, otomatis pemain sayap di kanan kirinya harus pemain yang benar-benar bisa juga masuk ke dalam. Nutup. Karena kendala kita melawan Libanon, kita rajin crossing tapi kurang orang di tengah yang gitu numpuk kan. di tengah numpuk di kotak penalti kurang orang. Jadi opsi saat itu cuma Zilstra terus dan ditutup 2 pemain udah selesai. Nah, kita butuh pemain setidaknya kalaupun masang Tom Haye atau Eliano, gelandang serangnya itu harus juga dekat dengan penyerang tengah kita untuk support itu. Dan itu ya sayangnya udah nggak ada Marcelino kan di situ sekarang. Jadi setidaknya nih kuncinya paling mungkin gaya main itu bisa ditempati oleh Beckham misalnya gitu kan. Atau mungkin Ragnar digeser lebih ke tengah gitu. Karena Ragnar main di Dender kan juga gelandang tengah sekarang kan. Bukan sayap lagi gitu. Nah, terakhir Masan, prediksi imbang, menang, kalah? Imbang lah ya. Paling aman lah ya. Paling aman. Imbang ya 1-1 lah. 1-1 lagi balik. Seenggaknya mengamankan poin lah dari Arab. Amankan dulu poin dari Arab. Biar nanti kita full menang lawan Irak. Full ngejar menangnya lawan Irak. Dan enaknya Arab dan Irak lawan terakhir. Jadi kita tinggal menunggu aja. Jadi habis main lawan Irak nih, pemain umroh aja semua doang gitu kan, tinggal kan. Mereka habis-habisan di sono, kita tapi umroh. kurang kuat, banyak orang Belandanya. Itu makanya harus didorong orang Indonesia di sini. Nanti kan banyak supporter yang kesana kan, itu jadi biar berdoa ke
kan. Mekah Madinah Iya, gitu kan. banyak apa namanya imam-imam di Indonesia Ya, kajian di sana itu kan semoga gitu. semoga menang. Dan ya itu yang sebenarnya yang ingin saya ini kan ternyata Arab sedikit curang ya, dia udah tuan rumah dan istirahat paling lama 6 hari kan setelah. Itu juga dimasalahin sama Carlos Queiroz kan, pelatihnya Iya. Oman. Dia lawan Qatar, habis itu lawan Uni Emirat, deketan. Kayak Indonesia situasinya karena tim paling jelek rankingnya kan. Apa Oman sampai rekrut Carlos Queiroz, demi itu Carlos Queiroz protes soal itu. Bahkan terbaru tadi pagi The Guardian akhirnya nulis nih soal omongannya si Queiroz itu. Oh iya. Padahal Kluivert, Erick Thohir dong ngomong dari kemarin kan. Gak Ini ditulis baru ini Carlos di- Queiroz, baru di mantan notice. asistennya Ferguson MU. Pokoknya kalau MU ada, gak MU gak makan dah lu pokoknya Karena gitu kan. pusat semesta itu MU. MU sebenarnya, bener. Matahari kalah sama MU. Oke, demikian bahas peristiwa olahraga kali ini. Nah, sahabat Kompas, di momen timnas bermain, Harian Kompas juga sedang mengeluarkan tabloid bola yang berapa tahun Masan? 7 tahun. 7 tahun terlelap dalam tidurnya. Nah, Harian Kompas mengeluarkan tabloid bola ini khusus untuk mendukung timnas dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia round keempat. Nah, itu bisa dipesan di mana, Mas? Bisa di Grey Kompas dan e-commerce yang Anda semua. Pokoknya di semua kanal official Harian Kompas ada semua di sana. Nah, bagi teman-teman Harian Kompas yang ingin nostalgia dengan tulisan bola, poster, Betul. wajib untuk membeli. Oke, dadah.